dengan mata kuliah mesin konversi energi 2. Diharapkan teman-teman dapat mengikuti acara kegiatan ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk dicatat juga. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja ke pematerinya. Jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bang Fakih Atta Ratman, silakan Bang, silakan untuk dimulai. Terima kasih. Nggak ada suaranya, Ki. Ih, wih, nggak ada suaranya Ki. Halo Bang Fakih, Bang silakan untuk dimulai Bang. Ini udah di record belum, Ham? Iya Bang, ada yang record nanti. Oke, makasih. Nggak ada suara, Ki. Permisi Bang Fakih, suaranya tidak ada. Halo, halo, halo. Masuk nggak? Masuk Bang, masuk, masuk. Mantap. Oke, oke, oke. Thank you, thank you, thank you. Udah ngerespon lewat chat. Oke, gue ulang ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Mohon izin gue off cam ya. Karena takutnya kalau misalnya on cam nanti jaringannya jelek malah patah-patah. Jadi untuk ini gue off cam aja. Kita bakal bahas MKE 2 ya untuk hari ini. Terus materi yang bakal kita pelajarin kita bakal mengacu pada 3 soal terakhir yang diberikan Bu Ketut, yakni yang ada di Word ini. Share screen gue udah kelihatan kan ya? Aman Ki. Oke, oke. Ya, yang pertama itu kan ada soal tentang turbin uap. Yang kedua itu ada soal tentang turbin air. Yang ketiga ada soal tentang kompresor. Mungkin teman-teman udah familiar ya sama yang turbin uap ini karena udah beberapa kali kita temuin juga. Pertama ada di termodinamika 1, ada di termodinamika 2 juga. Jadi terus di MKE 1 juga udah pernah dibahas. Jadi di MKE 2 ini bakal lebih spesifik lagi. Untuk jawabannya sendiri atau proses pengerjaannya sendiri sama sih, sama kayak di Termo 2 yang sebelumnya udah pernah juga diambil sama teman-teman mungkin ya. Gua masuk ke, bentar, kita baca dulu soalnya. Yang pertama dari data yang ada, turbin uap beroperasi dengan aliran uap sebesar 20 ton per hour. Dan kondisi uap masuk turbin air itu P1-nya 0, P1, iya P1 0,8 MPa, terus P1-nya itu 600 derajat Celcius. Jika kondisi uap
keluar turbin memiliki tekanan 2 bar. Terus itu tentukan yang pertama ada buat siklus Rankine yang sesuai dengan kondisi tersebut pada TS diagram atau pH. Yang B-nya ada tentukan daya maksimum yang dihasilkan turbin uap yang beroperasi pada kondisi ideal. Yang C-nya ada tentukan besarnya daya pompa ideal yang dibutuhkan. Yang D-nya itu ada kalau yang diserap oleh air uap di dalam boiler. Yang E-nya ada tentukan efisiensi siklus. Oke, gua, gua stop share dulu. Oke, apakah hasil screen-nya udah kelihatan? Sebelah-sebelahan nama jawabannya. Tolong direspon, S. Sudah. Oke. Ya, ini buat ininya ya, buat apa namanya, jawabannya. Cuman sebelum kita masuk ke jawaban, kita telaah lagi nih dalam pembuatan TS diagram yang pertama nih. Kan dia bilang siklus Rankine yang sesuai kondisi tersebut dengan pada TS diagram atau diagram pH ya. Gue nggak tahu pH apa sih Jura, karena yang gue tahu itu PV, pressure sama volume, bukan pH, jadi gue nggak tahu. Makanya gue pakainya yang TS, karena gue juga lebih familiar dengan yang TS. Nah, dalam penggambaran TS diagram sendiri ini, teman-teman terserah mau bikin pakai madhab yang mana, karena kita juga tahu kalau misalnya di termodinamika itu ada beberapa acuan, beberapa buku yang bisa dijadiin dalam tanda kutip mazhab gitu ya, atau aliran lah, sesuai sama yang kalian yakinin aja. Contohnya ada Moran Safiro, terus ada Cengel juga gitu. Itu ada dua contoh yang paling ketara lah. Nah, ini gue buat berdasarkan contoh dari Buketut yang posisi ininya, posisi state 1, 2, 3, 4, 5-nya itu berurutan. Nah, mana ya? Di 5 kalau nggak salah. Nah, nih 1, 2, 3, 4-nya berurutan secara kayak gini dari bagian turbin. Nah, kalau gue pribadi lebih prefer ke yang sini, yang dari diajarin sama Pak Dinanto waktu pas gue ngambil termodinamika 2. Jadi perbedaannya state satunya kalau di sini ini state 1 merupakan posisi normal di mana air belum dipompa. Jadi posisinya masih air konstan. Dipompa, temperaturnya naik, energinya juga naik otomatis kan. Apa namanya? Si entropinya gitu. Tapi si entalpinya bukan entropi. Nah, ini naik terus karena temperatur naik akibat ya karena tekanan naik akibat dipompa jadi temperaturnya naik. Habis itu dibakar masuk ke dalam boiler, masuk ke state 3. Nah, ini udah jadi uap kan, campuran air dan uap. Terus dibakar lagi sampai kondisi uap panas lanjut atau superheat. Ini posisi 4. Nah, habis itu setelah masuk turbin, dia kan ditembakkan ya sudu-sudunya. Ada kalau impeller lah kita nyebutnya. Itu habis masuk ke impeller, ditembakin ke impeller, dia bakal masuk ke kondenser. Berubah lagi fasanya dari uap ke cair. Makanya di sini berubah lagi di 5, ini kondisi normal lagi nih. Naik ke 1 lagi, dari habis itu kedua gini. Nah, kalau misalnya yang ini untuk state satunya posisi di turbin. Ini juga ada yang apa namanya menjelaskan kayak gini gitu loh. Kayak di PPT-nya Bu Ketut, beliau nyampeinnya 1 itu state untuk masuk ke turbin, terus 2 itu ke kondenser, 3 itu ke kondisi air normal, 3 ke 4 ini dipompa, 4 ke B, ini B kan boiler ya, B ke sini itu posisi di campuran uap dan air. Ya terserah kalian mau pakai mazhab yang mana, yang penting eh, pemahaman tentang posisi state ini, posisi angka-angkanya ya 1, 2, 3, 4, atau di sini kamu tambahin 5 juga boleh, itu nantinya akan berpengaruh ke rumus. Nanti bakal gue tunjukin.
Nah, sekarang kita udah bikin nih TS diagramnya. Karena ini TS diagram untuk superheat. Alasannya kenapa? Karena di sini dibahas kondisi uap masuk turbin P 0,8 MPa dengan temperatur 600 derajat Celcius. Itu sama kayak waktu pas kita dikasih materi. Contohnya nih kayak gini. Contoh soal turbin uap. Ini kan di ininya 2 MPa 400 derajat Celcius. Nah, yang namanya masuk ke temperatur tinggi gini, ini kan uapnya udah bener-bener panas ya. Karena kan kita tahu kalau misalnya air dipanaskan, itu bakal berubah jadi fase uap kalau misalnya temperaturnya 100 derajat Celcius karena posisi titik air mendidih. Nah, ini kan lebih dari itu, makanya di sini kondisinya adalah superheat karena sampai 400 derajat kalau di contoh soal. Terus kalau misalnya di permasalahan yang kemarin dikasih itu kan 600 derajat Celcius berarti lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini makanya pakai tabel superheat. Nah, tabel superheat dulu buka nih. Nah, nih kondisi uap superpanas atau superheat. Terus datanya Bu Ketut sudah beliau ngasih lewat di sini, lewat di PPT-nya di page 8. Ini ada nih berbagai sifat termodinamik kuku superpanas. Nah, ini untuk superheat data yang beliau ambil data dari sini untuk pemecahan masalahnya sama kayak di contoh soal di PPT kedua. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke yang tadi terkait madhab ya. Ada beberapa aliran atau ada beberapa buku referensi yang bisa dijadikan acuan, mulai dari Cengel, terus ada juga dari Moran Safiro gitu. Moran Safiro sendiri gue punya buku ada dua, edisi ke-5 sama edisi ke-8, dan itu datanya pun beda-beda gitu. Jadi nanti disesuaikan aja, terserah teman-teman mau pakai yang gimana. Kalau bisa ya, maksudnya ngebawa print. Biasanya kan kalau misalnya soal-soal termodinamika gini, kita dibolehin untuk ngebawa tabel ya. Ya terserah mau bawa yang mana. Cuman kalau mau main aman, ya pakainya dari referensinya buku itu aja gitu loh. Pakai yang dari sini. Nah ini balik lagi ke soal. Tadi kan dia minta 0,8 MPa dan temperatur 600 derajat Celcius. Nah ini kita bisa lihat di sini nih. Di slide ke-9, ini ada P1 MPa, temperatur jenuh. Nah, ini diketahui 0,8 MPa. Oke, ini 0,8 MPa. Terus di sini ada data-datanya. Ada V-nya, ada U-nya, ada H-nya, ada S-nya. V-nya ini apa ini volume spesifik. Terus ada U-nya juga, ada H-nya, ada S-nya. Nah, kita bakal pakai H sama S. Entalpi sama entropi. Untuk entalpinya ini 3699,4. Terus S-nya 8,1341. Oke, nah ini makanya gue tulis di sini. Ini diketahui ya, 0,8 MPa, 8 bar, terus S1 600 derajat Celcius, P2 2 bar, keluar dari turbin kan, 0,2 MPa. Dapat datanya, H1 3699,4, S1-nya 8,1341. Satuannya jangan lupa kalau H itu kilojoule per kilogram, kalau S itu ini kilojoule per kilogram Kelvin. Terus buat P2-nya 0,2 bar. Nah, buat nyari S2-nya itu gimana? Nah, S2 itu sama dengan S1. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat di dalam tabel, di dalam kurva, nih, entropi, S kan entropi ya. Nah, posisi dia dari turbin sama masuk ke kondenser ini kan masih satu garis ya. Ibaratnya kalau misalnya di sini, eh, dia masih posisi di sini. Lurus lah ibaratnya gitu. Ya, nggak pas nih. Udah gini lah. Nilainya akan sama. Makanya di sini kalau di apa namanya? Di sini di jawaban ini S1 sama dengan S2 atau S2 sama dengan S1 karena mereka memiliki nilai yang sama. Nah, yang jadi sebenarnya ini masih jadi pertanyaan gue ya, kenapa Bu Ketut mencantumkannya menggunakan S2S. Kayak di sini nih. 1 ke S2S bukan
S2 tulisannya gitu. Jadi ya udah gue ikutin aja. Eh, nah, nah contoh nih. Jadi nih Buketut nyantuminnya itu entropi S2S sama dengan S1 ke sini. Ya udah gue mengikuti kan maksudnya ini sebagai acuan gue datanya. Jadi gue makanya mencantumkannya juga di sini S2S sama dengan S1. Nilainya 8,1341 karena apa? Karena sama dengan S1 kan. Terus data yang didapatkan itu merupakan data S2. Nah, untuk nyari H2-nya gimana? H2-nya itu kita perlu interpolasi. Interpolasinya gimana? Gimana cara tahunya nilai atas sama nilai bawahnya? Kan interpolasi itu kan mencari nilai tengah antara nilai atas dan nilai bawah ya. Ini gimana cara nyari tahunya? Kita cari data yang beririsan atau yang menghimpit si nilai 8,1341 ini. Terus pas kita buka di dalam tabel yang ini, yang apa, superhit, itu ternyata kelihatan nih, pas dilihat 0,2 MPa, kan tadi kan 0,2 bar ya, atau 0,2 MPa. Terus pas dilihat nilainya berhimpit di antara temperatur 350 derajat sama 400 derajat. Sebelumnya ini juga udah pernah ditanyain sama Ojak, waktu pas gua ngobrol sama Ojak, kok yang dipakai nilainya di contohnya Buketut itu pakainya yang 200 sama 250. Padahal kalau dari soal awalnya itu kan 400. Gue bilang kalau Jak, Jak nanti dulu ya, gue belum sempet ngulik. Nanti kalau ngulik, kalau gue udah ngulik baru gue kabarin. Nah, kebetulan kan kemarin ngulik ya buat jawab soal. Jadi ini karena nilainya berhimpit. Intinya kayak gitu. Ketika nilai sudah dapat nih untuk yang berhimpitnya, cari kan ada batas atas sama batas bawahnya. Baru kita pecahin buat nyari nilai H2-nya. Gimana caranya? Ya sama aja kayak ini sih, kayak kalian nyari interpolasi biasa aja. Mungkin gua buka Paint kali atau di mana ya? Paint aja deh. Nah, oke. Biasanya kan kalau teman-teman nyari rumus ya nyari nilai tengah menggunakan rumus interpolasi kan eh, ini ya nilainya tuh nilai yang berdasarkan nilai himpitan atau nilai yang diketahui kayak ini. Ini kita nyarinya pakai rumus yang sederhana. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, X sama Y-nya ini apa? X-nya ini nilai yang kita ketahui, yang tadi itu variabel yang kita dapetin karena ada nilai tengah. Terus Y-nya apa? Y-nya itu yang mau kita cari. Kasusnya di sini X ini nilai S, Y-nya adalah nilai H. Ini rumus interpolasi yang normal lah, yang semua orang juga tahu gitu, yang mudah dihafalin. Gua nggak akan ngebahas cara nilai interpolasi, nyari nilai interpolasi cepat karena data yang kita pakai cuma satu doang, jadi pakai ini pun udah cukup. Cuma nanti kalau misalnya kalian nyari data banyak, itu bisa pakai cara interpolasi yang cepat, mungkin bisa ngobrol aja nanti sama gua buat ke depannya. Nah, lanjut ke sini. Kita kan udah dapat X min X1 8,1341 dikurang X1-nya, nilai yang kecilnya 8,0636 per X2 min X1 8,2226 dikurangin 8,0636 sama dengan H2S dikurangin. Nah, ini nilai yang kecilnya 3173,5 dibagi nilai 2 ya, 2 min Y1 3276,5 dikurangin 3173,5. Dapatlah nih, udah di iniin, disilang-silangin lah, kali silang gitu. Terus dapat nilai H2S-nya 3219,1698. Mungkin teman-teman bisa bantu
hitung aja, takutnya gue salah, jadi bisa sambil ngoreksi aja. Ki, sorry Ki, mau nanya Lanjut, Ki. eh ya lanjut. Oke, oke, kenapa? Gue gue sebenarnya dari MKS 1 kan ngerjain kayak gini juga ya kita ya. Cuma sebenarnya emang yang gue masih bingungin tuh Hmm. kenapa data yang 0,2 tadi bisa ngambil 400 sama 350 gitu tuh. Sedangkan yang disoalkan itu di 600 kan. Kita diketahuinya di MPA-nya doang kan 0,2 kan. Itu tadi Hmm. himpitan tuh maksudnya kayak gimana dah? Oke, ya jadi waktu pas kita nyari data pertama yang di ini ya 0,8 MPa dan temperatur 600 derajat Celcius ini kan dapat dari sini. Yang tadi lu tanyain juga tuh. Kan kita pakainya 600. Nah, ini 600 itu kan dapat segini. Nilainya buat S-nya itu 8,1341. Ya kan? Ul? Iya. Oh, Nah, berarti nilai nilai taruh. hmm. Nilai S2S atau S2 itu sama dengan nilai S1. Kalau dilihat dari Ah, kurva ini ya, kan iya, nilainya sama nih. Mau tekanannya dia berapapun gitu. Jadi nilainya iya. sama. Nah, Hmm. dicarilah di tekanan 0,2 MPa yang nilainya eh, mirip-mirip lah, tipis-tipis Oh gitu. iya, Nah, iya. dapat di sini nih 8,0636 sama 8,2226 dari nilai tengah Ah, kan, terhimpit gini. ah, Makanya hmm. kita cari pakai interpolasi. Oh iya, berarti kalau misalkan data di 600 Celciusnya itu 8,13, cari yang di 0,2 yang berhimpitan, gitu pun nama yang lain gitu kan ya. Di Ya, interpolasi. betul. Oke, oke, Betul, betul, makasih. betul. Makasih Bang. Betul. Oke. Yang lain kalau ada yang mau nanya, langsung potong aja nggak apa-apa. Karena kan gue juga nggak bisa ngeliat yang resen. Langsung potong aja. Oke, Oke. gue mau nanya Ki. Eh, oke, masuk. Duluan aja duluan, siapa tuh? Jadi ini Ki, kalau misalkan ini kan data yang diketahui di soal itu 600 ya untuk P1-nya. Hmm. Apa jangan-jangan P2-nya itu suhunya itu lebih rendah dari P1-nya? Oke, gue jawab ya. Iya bener, Bill. P1 dan P2 gitu ya. Kan di T1-nya 600 derajat Celcius. Jangan-jangan T2-nya lebih rendah. Benar, lebih rendah. Kan kita juga udah sama-sama tahu ya. Kalau misalnya nilai tekanan dan temperatur itu berbanding lurus. Ketika tekanan naik, temperatur juga naik. Ketika tekanan turun, temperatur juga turun. Makanya ketika dikasih soal, diketahui di dalam soal gitu ya, data di dalam soal, P1 8 bar atau 0,8 megapascal. P2-nya 2 bar atau 0,2 eh, megapascal. Temperatur 2 pasti lebih rendah, karena kan tekanannya lebih rendah. Gitu, Bil. Jadi kalau biar tahu pasti nilai apa seberapa besar turunnya si temperatur itu, berarti itu misalkan apa jadi dikurang berapa itu Ki? Maksud gimana? Coba diulang, Bil. Ini misalkan gini, pas waktu P1 itu kan 0,8 MPa, temperaturnya 600 derajat Hmm. Celcius. Kalau misalkan kita pengen apa P2-nya 0,1 gitu, itu jadi si temperaturnya itu dikurangin berapa? Oh, kalau buat temperatur dikurangin berapa, itu kan nggak tahu ya, Bil ya. Maksudnya, temperatur di dalam kurva ini, di dalam kurva si apa siklus Rankine, kan ada PVTS. Di dalam kurvanya itu kan dalam kondisi campuran air dan uap. Nah, ini sudah posisi panas lah ibaratnya gitu. Nah, temperaturnya ini nggak bisa kita tentuin lewat, maksud tebak-tebakan gitu, nggak bisa. Jadi, kita menentukannya lewat, ya ini, data dari sini. Lewat H sama S-nya gitu, Bill. Jadi, kalau misalnya mau tahu berapa temperaturnya, yang hitungnya gimana?
sama kayak nyari H sama S ini. Jadi kan ada 350 sama 400. Ya udah dapat nilai H-nya, H2, S2-nya, kita cari temperaturnya gitu. Gitu, Bill. Oh ya, makasih Ki. Oke. Ada lagi tadi siapa? Edo ya? Iya, Ki. Sorry, kayaknya balik ke diagram dah. Itu kan tadi kata lu yang diagram Padui sama Buketut beda ya. Nah, yang di diagram Padui tadi kan state satunya dia entropinya lebih kecil daripada yang di sini nih, yang di state yang di diagramnya Buketut. Dia yang di data entropinya dia Hmm. ada di atas kan itu ya, yang di Buketut S-nya. Itu Hmm. bedanya apa, Ki? Terus ngaruhnya kemana? Oke. Gua buka dulu si PPT-nya. Tapi kalau kayak gini lebih worth it pakai table ya buku tut aja nggak sih Ki? Iya, ya bebas sih sebenarnya. Gimana ya? eh Balik lagi ke masing-masing. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi main aman, bukan lebih worth it atau enggak. Main aman aja pakai tabel yang dikasih Buketut. Kalau modelnya kayak Pak Imron masih, gue nggak tahu ya kalau Buketut gimana. Maksudnya secara penggunaan tabel, apakah kita diperbolehkan menggunakan tabel yang lain atau enggak. Tapi kalau sama Pak Imron, gue udah kebetulan kan udah ngambil SPD juga waktu itu ya. Tugas pertama waktu itu gue menggunakan tabel yang Moran Safira edisi ke-8. Sedangkan waktu pas belajar termo sama beliau di termo 1, kan pakai Moran Safira edisi ke-5. Terus gue tanya, Pak, ini data yang saya gunakan pakai Moran Safira edisi ke-8. Berbeda sama Bapak yang waktu pas ngajar termo 1, pakai Moran Safiro edisi ke-5. Apakah boleh? Boleh-boleh aja sih, Mas. Gitu. Karena kan beda angkanya juga cuman beda berapa dikit di komanya. Gitu. Yang penting Mas ngasih kejelasan, ini pakai data yang mana. Gitu. Karena pemahaman mata kuliah ini bukan nilai angka yang didapatkan, tapi gimana cara Mas menyelesaikan soal. Kita juga bakal bahas nanti pakai data yang dikasih sama Suralaya gitu. Jadi emang ada di SPD akhirnya dikasih data dari Suralaya dan itu nilainya beda-beda juga gitu, tipis-tipis juga. Gitu, Ul. Kejawab nggak? Sebelum gue jawab Oke. pertanyaannya dong. Main aman aja intinya, pakai datanya Buketut boleh. Oke Ki. Oke, ke pertanyaan Edo ya tadi ya. Jadi bedanya apa? Bedanya di sini, Dok. Kelihatan nggak sih angka-angkanya? Nah, kondisi atau state satunya yang dari caranya Pak Dwi, itu beliau pakai state satu itu adalah state yang normal atau uh, pressure-nya tuh pressure, ya udah pressure, ibaratnya pressure atmosfer lah gitu. Karena kan posisi air normal sebelum dipompa. Ya, ketika dipompa, pressure naik, temperatur naik, terus masuk ke boiler, dibakar, energinya naik kan, temperatur naik, energinya naik, entropinya nih naik ke state 3. State 3 dibakar lagi, masuk ke state 4. Nah, state 4 ini turbin, didinginkan, masuk ke kompresor. Ini kan lepas ya, dari 4 itu kan ditembakin ke sudu-sudu impeller. Tekanannya turun, lama-lama masuk ke state 5, kondenser, didinginkan. Jadi entropinya turun lagi, temperatur udah konstan, udah normal, tapi iniin, didinginin. Jadi si si ininya apa entropinya, eh ya entropinya balik lagi ke kondisi awal. Sama di sini juga sih. Kalau di sini pakai caranya Buketut dan caranya Pak Imron itu menyatakan state satunya di posisi turbin. Jadi P satunya itu turbin. Kalau di sini kondisi 4 atau state 4 itu turbin. Bedanya gitu doang sih. Jadi state satu itu state yang nilainya paling besar. Terus state 2 3 ini adalah nilainya yang paling kecil. Nah, nah ini yang bakal nanti bersinggungan, efeknya apa, dampaknya apa sama posisi penempatan state 1 2 3 4-nya. Di perumusannya akan beda. Ini rumus dari caranya Pak Dinanto. Terus kalau rumus dari Bu Ketut
Nah, nih, ini rumus dari buku Ketut. Untuk daya turbin uap contohnya. Nih, mana ya tadi? Anggaplah yang ini. Nah, ini aslinya ada M dotnya ya, karena kan turbin, kerja turbin. Contoh aja di sini, kalau di sini dari caranya Bu Ketut, ini daya turbin itu M dot dikali H1 min H2. Karena kondisinya itu turbin di 1 dan 2 di sini. Sedangkan kalau misalnya di Paduinanto itu 4 dan 5, karena 4 dan 5 adalah turbin ke kondenser. Ini yang nantinya bakal berpengaruh di perumusan. Makanya ketika teman-teman membuat TS diagram atau PV diagram, pastiin dulu kondisinya atau state-nya itu kalian mau di mana, supaya nanti dalam penulisan rumusnya nggak salah. Di situ sih. Gimana Oh, dok? berarti sama Jawab aja nggak? ya sebenarnya Ki, buat diagramnya. Sama aja, sama aja, sama aja. Tergantung penempatan aja, maksudnya lebih nyaman di mana gitu. Kalau gue pribadi lebih nyaman state satunya di air normal sebelum dipompa gitu. Karena ya ibaratnya pressure-nya pressure atmosfer lah gitu. Mendekati pressure atmosfer atau kalau dari sini ya pasti berubah kan, karena kan dari kondenser ke sini. Itu jadi ngikutin data yang ada di apa namanya soal. Kalau gue gitu. Tapi ya fleksibel, tergantung dosennya kalau gue. Lebih ngikutin dosennya aja. Kayak gitu sih. Ada lagi yang mau nanya? Oke, thank you Ki. Oke, oke. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita masuk ke jawaban yang B, daya maksimum. Lanjut Ki. Oke, thank you Maul. Kita bakal jawab yang daya maksimum. Ya, sebelah-sebelahan. Nah, di zoom dulu ya. Gini, daya maksimum pada kondisi ideal. Nah, buat nyari daya maksimum, tadi kita udah dapat semua variabel-variabel yang bakal kita masukin ke dalamnya. Pertama, M dot. M dotnya apa? M dot itu tadi si ini nih, si laju aliran massa. Kan tadi dibilang kan, aliran uapnya itu sebesar 20 ton per hour. Terus, yaudah kita tulis aja. Daya maksimum pada kondisi ideal, M dot-nya itu 20. Suara lu hilang Ki. Ya, coba aja teman-teman bener aja kan, jaringannya jelek. Halo, 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 halo. Udah ada. Masuk. Iya. Nah, buat M dot dari 20 ton per hour dirubah ke kilogram per second. Ini kemarin gue pakai kalkulator converter yang ada di Google. Cuman biar aman, kalian nanti coba aja dibuat catatan atau dibikin hafalan sendiri lah. Ton per hour ke kilogram per second tuh berapa sih, dikali berapa atau dibagi apa gitu. Nanti coba aja, maksudnya buat pegangan aja. Karena kan nggak tahu juga nanti bisa buka cheat sheet atau enggak. Ya, halo. Ya, izin jawab Ki. Untuk konversi dari ton per hour ke kilogram per sekon itu kalau kan kayak gini nih. 1 ton itu sama dengan 1.000 kilogram. 1 hour sama dengan 3.600 sekon. Ya, ya Bel. Itu bisa pakai perkalian kayak gitu juga bisa. Jadi ya gimana cara kalian aja. Mau kayak gitu juga boleh. Atau mau ngafalin konstantanya, perubahannya berapa juga boleh. Lanjut. Kemana aja. Oke, ada lagi yang mau berpendapat dulu sebelum masuk ke berikutnya, tahap Lanjut Ki. berikutnya. Lanjut Ki. Oke. Nah, buat kerja turbin, kan tadi kan dimintakan kerja turbin ideal.
Nah, kerja turbin ideal tadi kita udah lihat barang-barang rumusnya di sini. Kita sebelah-sebelahan lagi. Oke. Nih, kerja turbin itu eh, M dot dikali H1 min H2. Nah, karena tadi kita dapat angkanya adalah H2S, jadi kita masukinnya H2S. Sama kayak di contoh soal yang ada di PPT yang di sini nih. Nih, buku tut mencantumkan nilai H2S terus dimasukin di sini. Untuk H2 jadi H2S. Ya udah, kita mengikuti juga. Makanya di sini bukan WT biasa tapi WTS. W turbin S. M dot dikali H1 min H2S. Masukin konstan nilai-nilai yang udah didapetin. Tadi M dot udah dapat 5,5556 kg per second dikali 3699,4 dikurangi 3219,1698. Ini kan tadi dapetin ya di sini semua. 3699,4 terus yang ini juga udah dapat di 3219,1698. Dapatlah hasilnya segini 2667,9669. Mungkin gue izin rangin dulu. Alangkah baiknya teman akan 4 angka di belakang koma. Jangan apa namanya terlalu banyak ke belakang, tapi juga jangan terlalu uh, ngurangin juga ke depan. Maksudnya nggak 2 digit atau 1 digit. Karena ketelitian itu berpengaruh juga soalnya. Jadi main aman aja di 4 angka di belakang koma kayak yang dibilang sama Imron. Oke, dapat segini nilainya. 2667,9669 kilojoule per second. Gimana ini satuannya ya coret-coret aja kan, kg sama kg coret. Nah, jadinya kilojoule per second. Kilojoule per second ini satuan untuk watt. Untuk kilowatt karena kj. Kalau watt kan joule per second. Makanya berubah jadi kj per S ini berubah jadi kilowatt. Ini untuk kerja turbin ideal. Lanjut ke daya pompa ideal. Nah, WP atau work pump itu kalau di sini H4 min H3. Kenapa? Karena posisi dipompa kan, air dipompa dari state 3 ke state 4. Makanya untuk menghitung kinerja pompa itu H4 min H3. Kalau seandainya tadi teman-teman menggunakan eh, yang ini, ya jadinya untuk kerja pompa H2 min H1. Tapi ikutin aja, terserah kalian prefer yang mana sih sebenarnya. Penting ikutin sama TS diagram yang kalian buat. Tadi mana? Ininya, data. Ya, Oke, ke sini WP sama dengan H4 min H3 atau WP sama dengan volume spesifik dikali delta P. Ini rumus dari mana? Rumus ini sebenarnya sama aja kayak rumus kerja pompa yang waktu, kalau nggak salah ya, seingat gue waktu pas dipelajarin di Termo 2 juga. Nah, gue cek dulu. Nih, ini pakai ini volume spesifik. Di Butut ada nggak ya? Kayaknya sih ada. Iya. Oh, nggak ada. Ya, intinya kenapa masukinnya volume spesifik dikali delta P? Volume spesifik ini kan volume spesifik dari air. Air pompa itu kan memompa ya, memindahkan air atau fluida dari satu tempat ke tempat lain gitu loh. Nah, tekanannya kan juga beda nih. Makanya di sini volume spesifik dikali delta P, air ketika masuk sama air ketika keluar. Kan kayak gitu kan prinsip kerjanya pompa gitu. Memindahkan fluida dari tempat satu ke tempat lainnya. Ini pakai volume spesifik air, terus delta P-nya P dari si kondisi masuk sama keluar si pompa. Nah, ini data menggunakan tabel B1B H2O jenuh. H2O jenuh maksudnya apa? H2O yang hanya H2O, pure air aja, tidak H2 campuran gitu. Terus kita lihat di tabel,
Nah, berbagai sifat H2O jenuh, tabel tekanan. Kita pakai yang 0,2 MPa, karena tadi kalau dari TS diagram yang kita buat, ini kan kondisi 3 sama dengan kondisi 2 kan posisinya. Si S-nya, nilai entropinya. Jadi kita bisa asumsikan P3 sama dengan P2. Tekanannya sama, temperaturnya juga sama posisinya nih. S-nya beda, sorry. S-nya beda, tapi temperaturnya sama. Karena sama-sama di satu garis yang sama buat temperaturnya. Tapi nilai S-nya beda kan. Ini kita asumsikan P3 sama dengan P2. 0,2 MPa atau 2 bar. Buat H3-nya, itu bisa kita lihat dari sini. Dari tabel yang ada di sini. Kenapa H3 sama dengan HF? Sama dengan 504,7 kilojoule per kilogram. Karena posisinya HF itu fluid, teman-teman. Nilai H, entalpi, yang digunakan adalah fluid. Ada HF, HFG, HG. Entropi juga ada SF, SFG, SG. Yang kita gunakan untuk pompa itu yang fluid. Karena fluida yang kita gunakan air. Oke, maaf, tolong diulang. Nggak ada suaranya. Tes. Lu Masuk. keluar ya gue. Sorry. Ntar, gue ganti ke hotspot aja. Aduh. Tes. Halo? Masuk, Ki. Ki, nanti catatannya boleh di-share ya, Ki, ya? Ya, boleh. Tadi gue sampai mana putusnya? Gue nggak tahu nih. Sampai fluid. Oke. Kenapa kita menggunakan fluid? Kondisinya ya, H3 sama dengan HF, karena fluidanya ada dalam bentuk fluid atau cair. Tapi kalau nanti fluidanya dalam bentuk campuran, pakainya HFG, fluid gas. Kalau fluidanya dalam bentuk gas, nanti masukinnya HG. Nah, balik lagi, masuk ke sini, ke rumus yang WP. Kita dapat nih, buat posisi tekanannya, P3, P2, ini segini. Terus volume spesifik, ini volume spesifik yang kita dapatkan nilainya dari, nih, sini. Ada volume spesifik, ada VF sama VG. Lagi-lagi, karena tadi fluidanya dalam bentuk cair, kan air ya. Maka kita pakai ini nilai VF 0,001061 meter kubik per kilogram. Baru deh masukin ke rumus. WP sama dengan V spesifik, volume spesifik dikali delta P. Delta P-nya berapa? Tadi kondisinya itu 8 sama 2 bar kan. 8 dikurang 2 dikali 100. 100 ini karena tekanan. Oke, kalau itu udah dapat 0,001061 dikali 8 dikurang 2 dikali 100. Dapat 0,6366 kilojoule per kilogram. Oke, 8, udah dapat. 8 kurang 2 tuh dari barnya ya? Ya, betul. Kan tadi kita dikasihnya ada MPa, ada bar. Buat nilai ini kita masukinnya nilai bar. Baru nanti dikali 100.
Oke. Di- Lanjut. Oke, lanjut. Udah, kita udah dapat nilai nih buat daya pompa ideal. Sebenarnya udah dijawab sampai sini udah cukup. Tapi untuk menjawab pertanyaan berikutnya, kita perlu nyari nilai H4. Di sini nih, kalori yang diserap oleh air uap di dalam boiler. Makanya di sini gue pecahin dulu. Gue jabarin lagi untuk nyari nilai H4. WP sama dengan H4 min H3 kan. Ya udah, tinggal dimasukin aja 0,6366 kilojoule per kilogram dikurangin H4 karena ini mau kita cari dikurang 504,7 kilojoule per kilogram. Dapat H4 sekian nih 505,3366. Ini buat apa sih? Ini buat pertanyaan yang D. Kalori yang diserap oleh air uap di dalam boiler. Kiin sama dengan H1 min H4. Gimana, Ki? Maksudnya Kiin sama dengan H1 min H4? Jadi gini, di dalam sini, ini kan ada proses nih. Uap tekanan tinggi ditembak ke dalam sudu-sudu yang ada di turbin. Di sini. Nah, ini juga jadi apa namanya acuan yang pertama di sini. Nah, ini H4 itu kan kondisi air setelah dipompa. Ini di dalam kurva ini itu kondisi air uap. Kalau kita lihat penjelasan yang paling gampangnya gini nih. Nih. Nah, posisi di sini itu adalah cair. Air aja nih, pure air. Di sini campuran air uap karena kan dibakar. Ketika proses dibakar kan ada yang masih jadi cair, ada yang udah jadi uap. Terus di sini ada uap panas lanjut. Nah, buat nyari nilai kiin, ki yang masuk, ki yang diserap oleh air, bisa coret-coretnya ya. Gue nggak pernah coret-coret ya, bentar. Nah, kiin yang ke sini. Nah, cara nyarinya gimana? Ya udah, kita nyari dari H1 min H4. Dari state 1 ke state 4. Karena kan ada peningkatan nih nilai H di sini. Nilai S-nya juga naik, nilai H-nya juga naik. Nah, untuk mencarinya itu pakai yang tadi rumusnya. Ini ngapusnya gimana? Hapus. Oke. Dah. Nih, Kiin sama dengan H1 min H4. 3699,4 dikurangin 505,3366. 3699,4 dari mana ya? Dari tadi, H1. Terus H4 dari mana? H4 dari yang tadi udah dipecahin. Dari rumus pompa ini, kan dapat nilai H4. Dapatlah nih Kiin nilainya 3194,0634. Jangan lupa satuannya, terserah mau pakai satuan murah. Ini satuannya kilojoule per kilogram. Terus siklus efisiensi termalnya nih. Nah, untuk mencari efisiensi termal, ada dua rumus yang digunakan. Bisa pakai key in per key out dibagi key in dikali 100%, atau kerja turbin dikurangi kerja pompa dibagi key in dikali 100%. Terserah mau pakai yang mana, variabel yang diketahui yang mana, itu yang lebih sederhana. Kita udah punya variabel di yang sini, yang sisi sebelah kanan. WT kita udah dapat di atas. WP kita udah dapat di sini, terus key in. Ya udah, gue pakai rumus yang sebelah kanan. Kayak gue tulis di sini, efisiensi termal sama dengan WT min WP per key in dikali 100%. 2667,9669 nih dikurangi 0,6366 nih kerja pompa dibagi key in 3194,0634 dikali 100%. Dapatlah efisiensinya 83,51%. Ini komanya angka di belakang komanya banyak, 4 sebenarnya. Tapi karena ini udah efisiensi, 2 angka juga cukup. Ada yang mau ditanyain? Halo. Aman, Ki. Aman, Ki. Lanjut. Oke. Mungkin disclaimer ya. Gua pribadi kaget. Gua pribadi terkejut efisiensi dari turbin uapnya itu sampai 83,51%. Karena
sependek pengetahuan gua yang gua tahu selama ini gitu ya. Kalau pembangkit eh, listrik tenaga uap itu tidak mungkin melebihi 70% setahu gua, sepemahaman gua. Jadi secara umum biasanya kalau kondisinya gua ke PPT sebelah kiri ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat kurva ini ada tiga macam. Ada yang siklus Rankine sederhana kayak gini doang nih. Jadi dia mainnya hanya di dalam kurva aja. Ada yang tadi yang superheat yang kayak gini. Ada juga yang pakai preheater nih kayak gini. Jadi ada udah superheat, preheater juga. Nah, masing-masing untuk efisiensinya setahu gua lagi-lagi setahu gua ya. eh, untuk si sederhana ini di sekitar 40-an persen untuk sederhana karena dia benar-benar memanfaatkan hanya turbin aja. Di uap tekanan tinggi hasil pembakaran airnya itu langsung ditembak ke sudu-sudu di dalam impeller ya di dalam turbinnya gitu. Nah, beda kalau misalnya yang pakai superheat, karena ini dipanasin lagi, tekanannya lebih tinggi lagi, makanya efisiensinya itu lebih tinggi di 50-an persen. Terus kalau udah superheat, di reheat juga, ini bisa sekitar 60-an persen. Gue juga udah coba ngobrol sama temen gue, anak Polines. Dia jurusan teknik mesin juga. Kalau di Polines kan D4 ya. Itu dia teknik konversi listrik. Dia sekarang lagi ngambil tugas akhir tentang boiler juga di Sosro. Dia ngomong eh, waktu pas ngerjain tugas. Ini gue ngobrol sama dia ya, sama-sama waktu pas lagi ngerjain tugas. Dia juga sempat kaget dapat perhitungan turbin itu sampai 90%. Nggak mungkin anjing, kata dia. Kata dia. Tapi emang benar, karena setahu dia pun efisiensi turbin uap itu tidak mencapai 70%. Setahu dia juga. Gue juga udah coba ngobrol banyak sama dia. Beda halnya kalau turbin angin. Kalau turbin angin bisa tuh 70-an persen. Baik lagi karena ini uap, maksudnya basisnya adalah panas gitu ya. Kita tahu di hukum termodinamika 1, kekalahan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Nah, banyak loss-loss energi ke panas, khususnya gitu. Karena kan ini uh, panas, ngandelin boiler. Oke, nanti nge-share. 83, ya. Lanjut, tadi ya ice breaking aja lah ya. Ini obrolan gue sama temen gue. Lanjut ke nomor 2. Kita ganti ini ke soal. Wis, nice. Lanjut ke nomor 2. Suatu turbin air hendak dipasang di dasar air terjun dengan ketinggian atau head 20 meter. Laju aliran air 6 ton per hour. Jika efisiensi turbin air 70%, tentukan. Yang A, besarnya daya air yang tersedia. Yang B, jika dipasang turbin dengan asumsi efisiensi sebesar 90%, tentukan besarnya energi dalam kWh yang dapat diperoleh dalam 1 bulan atau 30 hari. Oke, ini udah soalnya udah kayak gini, gue tulis diketahui A sama dengan 20 meter. M dotnya 6 ton per hour, dalam meter per second 1,6667. Terus efisiensinya 70% untuk soal yang A. Terus ini yang ditanyakan, ini dijawab kayak gini. Besarnya daya air yang tersedia. Nah, rumusnya NTH sama dengan M dot dikali G dikali H. Dapat rumus dari mana? Dari PPT lagi-lagi. Buka PPT. Nah, M dot dikali G dikali H. M dotnya tadi kan udah 1,6667 kilogram per second dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini gue bikin dua jawaban. Ada 9,81, ada 10. Terserah teman-teman mau pakai yang mana atau pakai yang 9,8 juga boleh.
Sebenarnya kan ini kan simplifikasi aja ya, karena percepatan gravitasi di muka bumi ini beda-beda gitu. Cuman secara umum biasa kita pakai ada di 9,81, untuk lebih detail atau di pembulatan di 10. Bebas mau pakai yang mana aja. Nah, ini gue masukin 9,81 meter per second kuadrat dikali 20 meter. Dapat hasilnya segini, 327,00654 joule per second. Ini 327,00654 watt. Nah, ini atau ininya gravitasinya diubah jadi 10. Dapat hasilnya segini, 333,34 joule per second atau 333,34 watt. Terus kan ditanya ini besarnya daya yang tersedia kalau dipasang turbinnya dengan efisiensi 70% turbin airnya. Ya udah tinggal dikali aja antara Ki, sorry Ki. ya, M dot tadi dirubah dari mana ke mana coba lihat. Sorry. dari ton per hour ke Ah, meter per second. Anjir, kenapa gua meter per second nih nulisnya? Kilogram. nah iya makanya. Salah di atas nih. Tapi di sini benar. Kilogram per second. Oke, makasih Ki. Yo Kilogram yo kan yo. jadinya ya, bukan Ya meter. ya ya. Ya, kilogram. Thank you, thank you. Oke. Kenapa gua nulisnya meter di sini aneh? Ya, ada gitu lah ya. Udah masuk, jika efisiensinya 70%, maka ya udah efisiensi dikali besar daya tersedia di awal. Dikali aja dapat hasilnya segini. 70% dikali 333,34, hasilnya 233,338. Itu buat yang A. Baru buat tanyain dulu yang A sebelum masuk ke B. Aman Ki, aman. Oke, lanjut yang B-nya. Kalau dia dipasang turbin 90% efisiensinya, berapa besar energi 1 bulan yang bisa didapetin? Ya udah kita, eh, kan tadi dia minta dalam kWh ya. Yang jelas kita pertama harus ngubah dulu nih, konversi dulu dari bulan ke hari. Nah, bulan ke hari, 1 bulan 30 hari asumsinya. Terus 30 hari dikali 24 jam. Dapatlah 720 jam. Ya, 720 jam. Terus dayanya, itu kan tadi kalau misalnya di awal secara normal gitu ya, besar daya yang tersedia sebelum diubah turbin, ini masih benar-benar daya mentah airnya gitu ya, itu 333,34 watt. Kayak gue masukin di sini 333,34 watt atau 0,3334 kilowatt. Terus energi yang dihasilkan dalam 1 bulan, daya dikali waktu dikali efisiensi. Dayanya ini 0,33334 kilowatt dikali 720 jam dikali efisiensi turbinnya 90%, dapat 216,00432 kilowatt hour. Ki, Ya, gua agak beda pengerjaannya nih sama lu, cuma mau diskusi ya Ki ya. boleh boleh Jadi boleh. kalau gue itu yang ngerjain yang B yang dalam 1 bulan itu pakainya THS-nya kan sama dengan kalau di gua kan 238, kalau lu kan 233 ya. Mhm. Karena beda di M dotnya tuh. M dotnya kan kalau lu 1,66, kalau gua 1,7 tuh. Ya. Pembulatan waktu itu gua. Ah, Udah gitu gua ngerjain yang B dalam 1 bulan itu gua pakai NTHS 238 kali efisiensi 90% kalau gua Ki. Terus udah gitu hasilnya berapa sekian dikali sama 720 jam. Sebenarnya caranya hmm. kayak gitu ya Ki, harusnya kayak lu ya. Sama aja. Coba lu coba nih. Sama kan Tadi ya? iya sama. Tapi Cuman lu kalau gue maksudnya langsung kalau lu dijabarin kan itu ya. hmm, lu pakainya yang mana? Yang di sininya nih di awal sebelum masuk ke dikali 10 70%. 10 10. 10. Ini berapa? Berapa tadi lu? Gue 34 eh 340 jadinya. Karena gue pakai M dotnya Oh, 0,7. ya udah. 340. Oke. Hmm. Terus dikali 340 kali 70% ya kan. oh itu yang buat yang A ya. Ya, udah dapat hasilnya kalau gue 238. Ah, Terus kalau yang di B tuh 238 itu gue kali 90% dulu efisiensinya dulu.
Hmm. Sama dengan baru dirumusin lagi dalam 1 bulan yang sama dengan 238 kali 90% itu kali 720 jam. Berarti lu masukin dayanya, daya yang dari A. Iya, Kalau menurut gua kurang tepat, Ul. Karena ini kan udah dipakein 70%. Harusnya hmm. daya yang digunakan itu daya yang benar-benar mentah. Ibaratnya dari damnya, dari Oh iya, iya. apa sih nyebutnya kita Sebelum tuh? dikali 70% ya? Ya, pokoknya intinya waktu pas dia masih di atas sebelum masuk ke Oke. turbin. Oke, oke. Thank you, Ki. Yoi, sama-sama. Ada lagi? Oke, ini Yuk. kalau misalkan Ih, scroll ke bawah M dikit, Ki. dot, Catatannya, Ki. Oke, kalau oke. misalkan M dotnya itu yang diubah cuma kilogramnya doang itu bisa nggak Ki? Soalnya kan ujung-ujungnya juga dikali jam itu. Oke, gua izin jawab, Bill. Kenapa M dot-nya dirubahnya ke second? Karena untuk mempermudah konversi nilai satuannya supaya jadi watt. Karena watt itu kan joule per second. Gitu, Bill. Nanti baru dikali lagi ke hour supaya jadi kWh. Gimana, Nabil? Oh, berarti harus jadi kilogram per sekon ya, tetap yang dirubah Iya, itu dua-duanya. iya betul, Nabil. Kalau pakainya 9,8 juga gak apa-apa ya, soalnya itu cuma dari pembulatan gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bill. Aman-aman. Tapi selama gua perhatiin dari MKS 1 nih ya, Ki. Ternyata MKE itu yang dipentinginnya itu cuma cara kita menyelesaikan soal gitu, bukan dari nilainya gitu. Soalnya kalau dari angka itu relatif. Iya, Nabil, benar. Itu juga yang dibilang sama Pak Imron. Tadi kan di awal gue juga udah bilang kalau eh, ini karena di kuliah kita tidak tidak berpatokan ke angka kalau ini ya. Jadi gimana cara kita menyelesaikan masalah aja dengan data yang ada. Begitu, Bill. Jadi ya udah aman-aman aja angka mah mau lo pakai 9,8, 9,81 atau 10 di percepatan gravitasi bebas-bebas aja kecuali dia sudah menentukan gunakan percepatan gravitasi sekian gitu. Kalau itu kan kita nggak bisa mengubah gitu, Bill. Gimana gimana? Ki, boleh. Udah belum? Nabil nggak tahu Nabil gimana Bil? Ya, Ki, udah. Terima kasih jawabannya udah ngejawab. Oke oke sama-sama Nabil. Ki, kalau misal izin nanya, Ki. Kalau Iya ya Bil. misalkan pakai cara gua pun sama aja kan ya ujungnya, Ki ya? Tadi Sama yang tadi. Ya sama udah, aja. udah. Gue cuman fiksasi aja. Oke, makasih, Ki. Iya sama-sama. Ada lagi dari teman-teman dua-dua nih belum ada yang nanya. Mungkin ada yang bingung apa gimana? Oke nggak ada kalau kayak gitu. Lanjut apa enggak nih ke Lanjut, Ki. soal nomor tiga? Oke lanjut. Nah, lanjut ke soal nomor tiga. Suatu kompresor dipergunakan untuk menyediakan udara 1 kg per detik dengan tekanan sebesar 10 bar. Jika kondisi udara masuk kompresor memiliki temperatur 20 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar, tentukan yang A, daya minimal yang diperlukan kompresor, yang B, jika efisiensi kompresor 80%, tentukan besarnya daya yang dibutuhkan kompresor tersebut. Oke, kita tulis diketahui
M dotnya 1 kilogram per second, terus P outnya 10 bar. T in 20 derajat Celcius, P in 1 bar. Ditanya ini yang tadi, terus dijawab. Untuk jawaban ini sebenarnya ngikutin aja yang ada ini di mana di PPT. Mungkin teman-teman yang udah ngambil praktikum Presmes juga udah pernah ya ketemu sama rumus ini gitu. Nih, untuk kompresor itu ada rumus untuk menghitung daya, ada di sini keterangannya rumusnya gitu ya. T out per T in sama dengan P out per P in dipangkatin K-1 per K. Ini juga ada di praktikum Presmes. Nah, buat temperaturnya jangan lupa kita harus berubah ke Kelvin. Tujuannya apa? Tujuannya karena eh, Kelvin ini kan ini ya temperatur mutlak. Jadi kenapa diubah ke Kelvin? Kayak di sini pas kita masukin T out per T in, T in-nya jangan lupa 20, ini diubah ke Kelvin. Terserah mau nulis 273 di depan atau mau di belakang bebas. Terus sama dengan P out 10 bar, P in 1 bar. Terus K-1 per K. K-1, K itu apa? K itu konstanta yang udah ditetapkan. Untuk udara, nilai K itu sama dengan 1,4. Di sini udah ada nih. Nah, ini bisa didapetin juga lewat di sini. CV per CV. Nah, udah dapat nih 1,4 dikurang 1 kan 0,4. Dibagi 1,4. Udah dapat untuk ininya tinggal hitung. Dapat nanti T out-nya segini. 565,69443 Kelvin. Terus daya minimal kompresor udah tinggal dihitung aja. WC sama dengan M dot dikali CP dikali delta T, T out per T in. Nah, M dotnya 1 kilogram per second dikali 1,004. CP dari mana? CP udara. CP udara dapat dari mana? Diketahui. Sini. Ini tadi juga jadi alasan kenapa temperaturnya diubah ke Kelvin. Nih, biar bisa saling coret-coret di sini. Terus dikali 565,69443 dikurang 293 Kelvin. Dapat hasilnya segini, 272,69443 kilowatt. Kilowatt dari mana? Lagi-lagi, kilogram, kilogram coret. Kelvin, Kelvin coret. Ini jadi kilojoule per second. Kilojoule per second itu kilowatt. Ya, 272,69443 kilowatt. Ada yang bertanyain dulu buat yang A. Lanjut Bang. Ya, kenapa? Aman Ki, lanjut aman. Aman Bang, lanjut Bang. Oke. Lanjut ke yang B, efisiensi kompresor 80%. Tadi kan soalnya, nah, jika efisiensi kompresor tentukan efisiensi kompresor 80%, tentukan besarnya daya yang dibutuhkan kompresor tersebut. Udah nih kita masukin. Kalau efisiensinya 80%, berapa dayanya? WC, W kompresor sama dengan nih daya minimal kompresor dibagi efisiensinya. Dayanya 272,69443 dibagi efisiensi kompresor 80%. Sama dengan 340,868 kilowatt. Ini daya yang dibutuhkan. Kayak gitu guys. Udah, gitu aja. Ada yang mau tanyain? Aman. Cuman yang ada berhubungannya bersinggungan di table cuma nomor 1 doang kan, Ki? Iya. Nomor 1 doang. Mana sih? Oh, ini. Ki, sorry Ki, boleh nanya nggak Ki? Iya, masuk. Tadi yang CP itu ketentuan yang 1,004 atau yang terakhir soal itu? Sorry tadi keputus. Itu yang CP. Oh, iya ini udah ada datanya.
Udah ada datanya, Jak? Oke, siap, ya, aman, Ki. Kayak Sorry di ya, PP tadi. Jak. Iya, aman-aman. Nggak ngeliatin PPT, soalnya gua nggak nge-zoomnya ke soal doang. Mana tadi hilang? GWS ojak. Kenapa Iya, kok iya. GWS, Jak? Nggak apa-apa, Ki. Semoga membaik. Ya, Jak, GWS. Ya, Nah, amin. terima kasih, teman. Nih, Jak, di CP-nya. Sebenarnya kalau misalnya mau dicari juga bisa sih. Kalau dilihat dari tabel, kalau teman-teman buka tabel, kan ada properties of air. Apa namanya? Sifat-sifat dari udara. Nah, biasanya kalau kayak gitu bisa dibuka di tabelnya si Moran Safiro atau si Cengel. Waktu itu gue ngobrol sama Rizal buat nilai CP udara itu nggak ada di Moran Safiro karena di Moran Safiro itu cuman ada ini doang apa namanya water pokoknya gitu gitulah air dia nggak ada pakainya yang Cengel aja ki gitu. Nah, kita coba buka di Perkal 1 Appendix. Nah nih properties air ya bisa dilihat aja di sinilah gitu baratnya seperti itu. Nah lagi mau tanyain tuh Nggak ada bang, lanjut Aduh, bang. butuh. aman sih. Oke, siap siap Paling siap siap. paling minta catatan aja Ki, di share aja. Oke, udah sih itu aja kita ngebahas kan 3 soal doang, nggak ada lagi. Apa ada teman-teman yang mau melempar isu gitu pertanyaan, bang gue punya soal ini. Bang, gue punya soal SPD, Bang. Kenapa kenapa? Buat Bang stop mau share dulu. nanya bang. Bang mau nanya bang. Oh iya, Bang, tanya ketentuan tanya. buat ujian di buku tuh kayak mana ketentuannya ya bang? Boleh bawa catatan nggak ya bang? Wah nggak tahu Kan ya Nil, ke dosennya. Ah, nggak tahu ya Nil, kan nggak pernah mau ketut. Iya sama. Gimana nih teman-teman yang MKS satunya sama buku tuh kayak mana? Nah ada gini, catatan, ada tabel. Waktu itu gue Hmm, bawa catatan sama tabel. Tapi boleh nyontek nggak om? Boleh, Itu Boleh. tuh bawa emang dibolehin apa itu bawa pribadi aja? dibolehin aja. Sial. Kalau open HP boleh nggak? Hah? Open HP boleh nggak open HP? Open Jangan, tablet juga jangan, nggak apa-apa jangan. katanya. Open laptop tuh. Fokus, fokus dulu bercanda. Respect kalau nggak? Open PC weh, boleh gak bro? Aduh, udah dah. Weh, nge-rap dulu aja. Bill. tanyanya ya, kalau di record ya nanti di YouTube. Yones, Makasih abang-abang buat jawabannya. Tip. oke. Ada lagi yang mau Makasih ya Bang bertanya? Pati. Makasih ya Bang Pemateri. Sudah mau menjadi pemateri. Iya, makasih ya bang pemateri sudah mengganggu, sudah mau diganggu waktu malmingnya. Iya sama-sama, aman aja. Kalau dia mau nanya nanya, nggak apa-apa. Oke Bang, Nah, ceweknya marah nggak Bang diganggu waktu malam ini ya? nggak apa-apa Bang. Aman aja. Teman-teman dua-dua nggak ada yang mau nanya. Kaisar, Bapak Kaisar. On mic nih Kaisar nih. Ya bang, izin mau nanya. Kemungkinan ke angkatan dua ini nggak ada yang kepikiran dulu untuk nanya. Bisa di PC nggak setelah kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi ini gitu. Tapi nggak Boleh, boleh. yang dari sini nih. Boleh PC aja. Kalau Oke. teman-teman dua-dua juga mau minta Zoom sendiri juga nggak apa-apa. Aman aja sama gue. Kali gitu Kalau di sini. PC, kalau PC bayar, Kaisar. Waduh. PC-nya ke Kali di Bang sini Fakih karena langsung ya. 21 jadi minder mau nanya. Kalau mau Zoom lagi juga nggak apa-apa sama gue boleh. Atau mau lewat PC juga boleh. Tapi sekali lagi mungkin gue ingetin
Kalau PC PC aja, mau jam berapa juga terserah, PC gue jam berapa. Tapi jangan harap gue balas cepat karena gue juga mahasiswa, gue punya kegiatan sendiri. Tapi pasti gue balas. Baik Bang, terima kasih Bang. Yoi, sama-sama. Ini perlu di SS nggak nih? Mau di SS ah? Gas. On cam semua. Oke. Gak mau. Narsis amat. Buat LPJ-an, lu gak mau LPJ-an lu nih